Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan ya Mas, di sini nama aku Rica Agatha bersama teman-teman dari kelas pertanian. Itu bertujuan untuk membuat podcast dengan keperluan karena buat tugas UAS. Mungkin aku mau tanya ya terkait latar belakang perkenalan dulu dari Mas. Aku di sini Zaki Firmansyah. Sekarang masih kuliah di UNED juga, nempuh program studi agroteknologi dari Fakultas Pertanian. Oke, mungkin dijelaskan juga tempat tinggalnya. Kalau alamat rumah sendiri sekarang ada di Dusun Jorakates, Lembangan. Diam di sana masih selama ini. Untuk rumah aslinya masih ada di Acung, Proposal. Kalau biasanya ke kampus itu PP atau gimana Mas? Kebanyakan PP. minjem. PP Oh, PP. dari rumah. Oke. Selanjutnya mau tanya terkait awal mula jadi petani nih Mas. Kok bisa jadi petani muda? Bahwa masih mahasiswa juga kan, Ya. udah jadi petani. Eh, Kalau awal mulanya tuh masih waktu SMP ya, dikenalin tani sama nenek. Akhirnya sampai SMA masih kebawa suka. Baru setelah ujian terakhir akhir SMA diajak kerja, akhirnya memang benar-benar tertarik di pertanian. Akhirnya mendalami tani sendiri. Oke, itu Mas Zaki itu petani apa ya Mas kalau boleh tahu? Pertama petani horti sama petani untuk pajali, jadi untuk memang keperluan sehari-hari. Terus berapa lama jadi petani Mas awalnya? Nah, ini kalau SMP itu masih belajar 1 tahun, dari kelas 2 sampai sekarang udah hampir 8 tahun. Tapi itu Mas Zaki ngurusin sendiri ya apa Nah, sama kalau yang sebelum? ngurus sendiri ini mulai SMA waktu COVID tuh udah ngurus sendiri Udah benar-benar mandiri ngurus sendiri. ya. Memang udah ngatur keuangan juga di waktu itu. Oke, berarti nggak ada campur tangannya keluarga atau orang tua ya Mas? Alhamdulillah nggak ada. Terus pengalamannya Mas Zaki jadi petani muda ini apa aja yang sudah dialami? Dari yang buruk dulu ya. Kalau yang dari yang buruk dulu ini yang terutama waktu harga memang hancur, udah dimainin sama pasar juga, jadi udah hasil nggak dapat, malah rugi dari biaya perawatan. Untuk yang pengalaman yang bagusnya yaitu waktu harga udah mulai naik, itu keuntungannya yang bisa didapat dari petani sangat-sangat banyak dibandingkan pekerjaan lainnya. Cuman memang prosesnya itu agak lama dan peluangnya juga ada gagal dan juga berhasilnya. Berarti di patokan harga ya Mas ya? Ya, Oke. banyak kan. Oke, terus makanya nih terkait motivasi awal mula dari Mas Zaki kok bisa tertarik sama petani, bahwa waktu itu kan masih benar-benar muda ya, yang biasanya remaja muda itu masih main-main dan sebagainya, kok Mas Zaki sudah tertarik jadi petani? Karena sering ke sawah juga ya, jadi nih ngeliat nenek ngasilin uang dari jual padi, ya itu yang bikin tertarik. Oh, berarti aku bisa sih ngelola sendiri. Mulai SMA baru benar-benar nyoba ngelola sendiri ya, meskipun di pertama kali saya mencoba ada mengalami kegagalan karena serangan hama sih, karena ketidaktahuan juga ya. Akhirnya oke lah, nggak apa-apa, dicoba lagi. Akhirnya sampai sekarang masih bisa lancar. Berarti awal mulanya memang sudah dari terbiasa ya Mas ya, karena bawa suasana hawa-hawanya memang sering sama nenek di tani gitu, jadi ketika muda tertarik sebagai petani muda. Oke, selanjutnya penerapan metode yang dilakukan sama Mas Zaki itu ketika jadi petani muda itu apa aja? Nah, penerapan kalau sekarang ini, saya sama teman-teman petani juga di rumah udah mulai menerapkan organik sih. Jadi meskipun nggak full organik, kita masih main semi organik, udah mulai kita penerapan organik. Menimbang sekarang pupuk juga mulai susah dan hama juga udah mulai resisten sama pestisida. Dari harganya juga pestisida yang lumayan mahal, kita mulai penerapan penggunaan organik. Jadi
kita benar-benar mengurangi bahan kimia, meskipun enggak 100% kita mengurangi bahan kimia. Jadi penerapan yang paling utama di lahan punya saya sama teman-teman petani yaitu kita penerapan organik. Untuk di rumah sendiri sekarang udah mulai nyoba dirikan hidroponik dengan, kalau nggak salah ada 1000 lubang tanam itu di rumah sekarang. Berarti udah mendirikan di rumah sendiri ya Mas ya? Ada tanaman hidroponik itu? Ada, cuman sekarang masih lagi kosong karena repot di kuliah juga ya. Iya. Oke. Terus biasanya kalau sekarang kan memang kan musim-musimnya masih ya pakai bahan kimia. Nah itu dari Mas Zaki sendiri tuh lebih prefer ke bahan kimia atau memang yang dari alami? Kalau sekarang ini nggak bisa kalau kita bilang full alami, full kimia nggak bisa. Kalau kita penerapan 100% pakai kimia juga efeknya residunya tinggi di lingkungan. Kita pakai organik juga hasil yang dihasilkan juga sangat-sangat jauh. Dan ini sekarang penerapannya kita harus imbang. Jadi kimia kita pakai meskipun nggak banyak, organik juga sama. Jadi dari nabati sama kimia itu tetap ada jalan. Oke, berarti pakai dua-duanya tuh Mas ya, tapi tetap sebanding ya biar Ya. hasilnya juga bagus. Oke, selanjutnya mungkin lebih ke kelebihan dan kekurangan dari metode yang dilakukan sama Mas Zaki. Kalau kelebihannya sih kita lebih bisa menekan biaya yang dikeluarkan, karena dari pupuknya sendiri kalau kita bikin sendiri kan dari bahan-bahan sisa ataupun bahan-bahan yang lain bisa kita dapatkan secara gratis. Sedangkan kalau kekurangannya sendiri, proses pembuatannya memang agak lama, tapi kalau kita bisa ngatur waktu kapan kita proses membuat dan kapan kita udah mulai proses tanam, masih bisa. Untuk kekurangannya sendiri Mas? Ya itu tadi, waktunya lama juga, belum tentu kalau kita buat suatu kayak pupuk organik ataupun pestisida nabati itu berhasil. Nah ini ngomongin pengalaman, dari pengalaman Mas Zaki sebelum menjadi petani itu, ketika jadi petani ini apa yang membuat Mas Zaki sendiri itu terkesan sama pengalaman ini, sama posisi yang sekarang gitu? Yang paling terkesan sih kalau udah waktu panen ya Mbak, pasti kan sekali kalau harganya lagi memang tinggi-tinggi nih, sekali cair udah biaya produksi sama biaya panen itu udah tertutupi dan labanya masih banyak. Jadi itu yang paling berkesan di situ. Berarti waktu panen ya Mas ya? Nah, Oke. Selanjutnya nih, berapa besar perubahan metode pertanian yang sekarang? Kan tadi kan sudah dijelaskan Mas Zaki ya, kalau misalnya sekarang itu 50-50 pakai yang alami sama kimia. Nah sebelum adanya tambahan dari bahan kimia itu, perubahan apa sih yang terjadi? kalau dulu kan ada regenerasi hijau ya dari di zaman Soeharto yang bikin pupuk udah mulai menyebar di Indonesia. Nah itu perubahannya, kalau yang bahan kimia pasti residu yang ada di tanah itu yang paling bahaya dan yang paling merusak di tanaman juga. Jadi kalau kita kena cuaca kemarau ataupun penghujan, yang paling bahaya sih di kemarau. Kita mau nanam nggak bisa di sana kalau residunya tinggi. Iya. Nah sekarang kan musim kemarau nih Mas ya, itu apa dampaknya besar juga? Kalau kita full kimia ya, Iya. dampaknya lumayan besar ya. Tanahnya tuh sangat-sangat keras nanti. Kalau perakaran tanaman itu sulit untuk melebar dan memanjang juga karena tanahnya yang padat. Sedangkan kalau udah musim hujan, pengikatan bahan kimia nih di tanah itu nggak ada, rugi juga nanti terlarut air. Berarti kalau bahan kimia itu memang sensitif ya Mas sama cuaca, apalagi sekarang yang kemarau gitu. Kalau sensitifnya enggak sih, cuman residunya aja yang bahaya. Residunya tanahnya itu ya Mas Ya. ya, keras. Oke. Nah sekarang ini terakhir panennya dari Mas Zaki itu kapan ya Mas itu terakhir panen? Terakhir panen? Iya. Terakhir panen sekarang hari Kamis, berarti hari
Senin terakhir. Oh baru ya Mas ya? Baru. Itu kalau misalnya setelah panen itu langsung produksi apa masih ada tahap-tahapan lagi Mas? Pasti ada proses produksi kembali. Kalau kita nggak di proses produksi lagi, udah sampai situ aja, udah panen, nggak bakalan berubah lagi. Oke. Terus di petani Mas Zaki ini apakah Mas Zaki itu sendiri benar-benar sendiri untuk penanganannya atau pakai stakeholder itu mungkin dari teman-teman petani atau pihak-pihak lainnya gitu? Untuk menangani panen ya, karena luas lahan yang dikelola sekarang 1,5 hektar dan ada 10.000 tanaman. Jadi kalau ditangani sini kan nggak mampu, Pak. Jadi saya nambah buruh tani buat proses pemanenan. Nah, untuk proses perawatan masih dilakukan sendiri. Berapa buruh tani Mas yang sudah dijalankan? Ini waktu panen raya, Kak, yang waktu awal panen itu bisa 15 orang. 15 buruh tani Mas. Keren ya, masih muda udah buruh tani. Nah itu buruh taninya sendiri tuh dari wilayahnya Mas Zaki sendiri kan Mas? Ya kebanyakan dari sekitaran semua. Udah pakai buruh tani itu juga udah lama kah? Apa baru-baru saja? Udah sebelum kuliah udah memang buruh tani, mulai dari pertama kali nanam kan padi. Ya kalau ditangani sendiri kan nggak mampu juga, pasti pakai buruh tani. Jadi itu memang udah ada rancangan dari biayanya yang perlu dipikirkan terlebih dahulu. Memang udah diatur dulu sebelum proses penanaman. Tapi kalau misalnya pakai buruh tani itu memang laba sama kerugiannya itu emang setara tak Mas? Apa gimana? Karena kan banyak juga ya buruh taninya 15. Tergantung pasar juga sih, Mbak. Kalau sekarang kan harga cabai masih standby di harga 70 sampai 80-an. Nah, dengan hasil panennya hampir setengah ton dengan teman buruh tani sebanyak 15 sampai 10 sampai 15 orang ini masih sangat-sangat jauh laba yang dihasilkan sangat banyak masih. Itu bisa kalau dibilang biaya buruh tani untuk pemanenan sama produksi kembali itu cuma makan 15% dari hasil panennya. Jadi sisanya udah bersihnya punya masuk kantong itu dah. Udah labanya itu Mas ya. Oke. Terus saat ini tuh Mas Zaki ini lagi proses menanam apa nih Mas? Yang ditanam sekarang ada padi. Untuk tanaman utamanya yang memang sekarang benar-benar dikelola ada cabai. Cabai yang dikelola tapi prosesnya padi ya Mas? Enggak sih, padi itu ada lahan sendiri punya nenek, udah karena nggak mampu buat kelola lagi, udah ya karena faktor usia ya. Iya. Ini di tangannya, aku maunya nanam apa dituruti nanam padi. Sisa nih masih cabai, lahannya ya bukan milik sendiri saya. Oh lahannya masih sewa Mas. Berarti yang punyanya dari nenek itu atau punyanya dari keluarga Mas Zaki itu yang di lahan padi tadi ya? Ya. Untuk penanaman padinya itu kapan Mas mulai prosesnya? Apa masih belum? Baru-baru ini udah tinggal tanam, baru masuk pupuk pertama, berarti umur hampir 1 bulan. Oh 1 bulan. Itu kan sekarang kan musim kemarau ya Mas. Apa itu nggak berdampak banget karena kan setauku sendiri ya kalau padi tuh biasanya tuh lebih bagus kena curah hujan. Kalau sekarang sih padi karena banyak varietasnya kan udah ada daya tahan sendiri, ada yang memang khusus buat waktu musim penghujan, ada yang buat musim kemarau gitu. Jadi kita sesuaikan musim juga kalau. Terus untuk yang cabai ya Mas ya. Cabai ini sekarang kan kalau nggak salah harga cabai mahal ya. Ya. Nah itu lumayan juga ya Mas ya. Ya syukur lah. Sangat-sangat untung banyak. Yang cabai itu Ya. untuk proses penanaman cabainya itu sekitar berapa lama ya Mas? Aku yang 1,5 hektar itu yang sewa pertama tanam bulan April. Sekarang berarti udah hampir 8 bulan. Untuk panennya udah hampir 12 kali panen. 12 kali panen dalam 8 bulan. Enggak sih. Proses perawatan awali
sampai masa generatif itu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Di sana udah masuk masa pembuahan. Untuk yang cabai ini juga makan buru 15 orang kan Ya, Mas? yang 15 orang tuh. Oh, yang di Khusus cabai. cabainya itu ya Mas. Oke, kalau yang di padinya? Padi kan cuma 2 orang cukup. Kalau berbeda lagi kalau panen, udah memang perlu banyak. Berarti sekarang masih proses perawatan ya Mas ya di padinya. Untuk padi sendiri tuh panennya itu apakah jangka waktunya jauh beda sama yang cabai itu Mas? Kalau cabai ini kan tanaman hortikultura yang bisa panen berkali-kali kalau cabai. Dengan padi kan tanaman sekali tanam. Jadi jangka waktunya cuma 3 bulan lebih, seminggu udah bisa, udah waktu panen sih itu. Oke sih, mungkin ada closing statement nih dari Mas Zaki terkait petani muda. Oke, untuk para calon-calon petani muda ya, jangan takut buat ambil resiko. Resiko bisa ditanggulangi sendiri, dan pasti kalau jadi petani banyak susahnya. Tetap dijalani aja, tetap semangat. Nanti kalau udah tahu hasil dari bertani, bakalan terus bertani. Tagihan ya Mas ya. Udah sih cukup dari aku sendiri. Terima kasih ya Mas Zaki sudah meluangkan waktunya untuk membantu kita dalam menjalankan proses tugas-tugas ini. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas. Sebelumnya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.